Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, dan terima kasih atas partisipasinya dalam presentasi kami pada mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi. Sebelumnya, untuk pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang landasan pengembangan pembelajaran, model-model desain sistem pembelajaran, ruang lingkup digital dalam pembelajaran, desain sistem pembelajaran, teknologi media dan pembelajaran, dan oleh karena itu, kami dari kelompok 6 ini akan membahas tentang media tradisional untuk pembelajaran yang terkhusus pada perkembangan media tradisional sebagai bahan ajar. Apa aja sih yang akan kita pelajari di sini? Nah, sebelum kita masuk pada presentasi, kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, kelompok 6 ini terdiri oleh saya sendiri, yaitu Nurul Afidatul Zahroh dengan NIM 2001 0811 0029. Kemudian ada Rahmatul Roho dengan NIM 2001 0811 0012. Dan yang terakhir ada Sinta Amalia dengan NIM 2001 0811 0003. Untuk materi pertama, kita akan membahas terkait definisi dari media pembelajaran ini terlebih dahulu supaya kita tetap ada di jalan media pembelajaran. Di sini kami mengambil pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Skaram yang dikemukakan pada tahun 1977 yang mengatakan bahwasanya media pembelajaran adalah sebuah teknologi pembawa pesan yang bermanfaat bagi pembelajaran. Kemudian yang kedua dari Briggs yang sama-sama dikemukakan pada tahun 1977, media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi pesan. Yang ketiga menurut Romizowski yang dikemukakan pada tahun 2001 mengatakan bahwasanya media pembelajaran adalah media efektif untuk melaksanakan proses pengajaran yang terencana. Kemudian yang keempat menurut Arif Sadiman yang dikemukakan pada tahun 2008 yaitu media pembelajaran adalah setiap hal yang digunakan untuk menyalurkan pesan. Kemudian ahli yang kelima ini yaitu dari Sugiono yang dikemukakan pada tahun 2015. Pendapat ini mengemukakan bahwasanya media pembelajaran adalah suatu media yang sangat diperlukan oleh guru agar pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Oleh karena itu, dari berbagai macam pendapat dari para ahli tersebut, kami menyimpulkan bahwasanya media pembelajaran tradisional merupakan sebuah alat yang menjadi perantara pendidik dengan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan sifatnya tradisional. Pembelajaran yang bersifat tradisional itu seperti apa? Nah, pembelajaran yang bersifat tradisional itu pembelajaran yang fokus pengajarannya adalah guru dan objek yang diajar adalah siswa. Jadi, pada pembelajaran tradisional ini, guru bersifat sebagai profesional yang mengetahui seluk-beluk pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Sedangkan siswa hanya menerima transfer ilmu dari guru tersebut dan diharapkan untuk para siswa ini memahami konsep dan memahami apa yang diterangkan oleh guru. Kemudian nanti akan direalisasikan melalui ujian atau pemberian soal untuk mengecek apakah siswa ini paham terhadap apa yang dijelaskan guru. Begitupun seterusnya. Lalu apa sih tujuannya? Tujuan media pembelajaran tradisional ini yang pertama ini yaitu mempermudah penyampaian materi yang diajarkan oleh guru. Sesuai dengan sistem pada pembelajaran tradisional yaitu guru mengajarkan materi, yaitu penyampaian materi yang diajarkan secara langsung dengan ceramah ataupun dengan video conference atau lain sebagainya. Yang kedua yaitu media yang diperlukan untuk keefektifan sebuah kegiatan pengajaran. Sehingga media perkembangan media tradisional ini yaitu dia harus menjaga keefektifan supaya materi diajarkan oleh guru-guru ini bisa ditangkap dengan baik oleh para siswa. Kemudian yang ketiga, sebagai alat penunjang pemahaman siswa terkait setiap apa yang dijelaskan oleh guru. Sama seperti tujuan yang kedua, tapi ini lebih kepada pemahaman siswa. Jadi selain efektif pengajarannya, pembelajaran itu berjalan secara efektif, siswa aktif dan lain sebagainya. Nah, untuk yang ketiga ini sebagai supaya siswa ini benar-benar paham dengan apa yang dijelaskan oleh guru. Dan yang keempat ini yaitu sebagai sarana penyampaian materi oleh pendidik.
Baik, untuk selanjutnya terkait materi macam-macam media pembelajaran tradisional akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Sinta Amalia. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu macam-macam media pembelajaran tradisional. Untuk yang pertama ada media cetak. Media ini merupakan media yang dapat diraba dan juga dilihat. Biasanya berupa 2 dimensi atau lembaran. Salah satu contoh daripada media pembelajaran tradisional versi cetak ini adalah buku. Kelebihannya yaitu media cetak ini bentuknya cukup simpel, ekonomis, dan juga mudah didapatkan. Dapat membantu kita dalam menyampaikan rangkuman. Juga membantu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Sedangkan untuk kekurangannya, media cetak ini cakupannya tidak dapat mencakup sebuah kelompok besar, jadi hanya cukup untuk kelompok kecil saja. Lalu, media ini hanya tertuju pada indera penglihatan, tidak memiliki unsur audio serta pergerakan, atau bisa dibilang monoton. Selanjutnya yaitu ada media grafis. Media ini adalah media yang penyampaian pesannya melalui alat atau simbol-simbol yang dapat merangsang alat indera. Contoh dari media pembelajaran tradisional versi grafis ini adalah gambar, sketsa, diagram, atau bagan. Kelebihannya, media grafis ini mudah diperoleh dan mudah untuk digunakan. Terlihat lebih realistik serta memperjelas penyampaian pesan dan informasinya. Juga mengatasi keterbatasan indera ruang dan waktu. Untuk kekurangannya, media grafis ini semata-mata hanya dalam medium visual saja. Ukuran gambarnya seringkali kurang tepat untuk pembelajaran kelompok besar, serta memerlukan keterampilan guru untuk memanfaatkannya. Selanjutnya, untuk media papan, media ini media yang berasal dari papan dan dibantu dengan alat tulis seperti kapur atau spidol dan lain sebagainya. Salah satu contoh dari media bentuk papan adalah papan tulis dan papan flanel. Kelebihan dari media papan ini, pemakai dapat secara fleksibel membuat perubahan saat penyajian berlangsung, mudah dipersiapkan dan juga mudah dipakai. Fasilitas papan yang selalu tersedia di ruang-ruang kelas juga sangat memudahkan. Untuk kekurangannya, media papan ini hanya terbatas pada kelompok kecil saja dan memerlukan keahlian khusus dari penyajiannya. Untuk selanjutnya yaitu media 3 dimensi. Media ini merupakan hasil manipulasi dari objek nyata yang akan dikaji. Untuk contoh dari media 3 dimensi ini adalah patung, boneka, atau bahkan benda asli atau benda yang memang akan diteliti. Kelebihannya, media ini memberikan pengalaman secara langsung, penyajiannya secara konkret, dan menghindari verbalisme. Media ini juga dapat menunjukkan objek secara utuh, baik konstruksi maupun cara kerjanya. Untuk kekurangannya, media 3 dimensi ini tidak bisa menjangkau sasaran dalam jumlah yang besar, serta penyimpanannya yang memerlukan ruang yang besar dan perawatan yang cukup rumit. Untuk materi selanjutnya, perkembangan media pembelajaran tradisional masa kini akan dijelaskan oleh Mas Rahmat. Baiklah, selanjutnya adalah perkembangan media pembelajaran tradisional masa kini. Di era globalisasi saat ini, teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat dan sangat mempengaruhi dalam tatanan kehidupan manusia, khususnya di dunia pendidikan, dituntut untuk selalu senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi dalam usaha peningkatan mutu pendidikan, dari kelas dasar hingga perguruan tinggi,
Penyesuaian tersebut terutama penyesuaian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam implementasi dunia pendidikan dalam konsep pembelajaran. E-learning dan pembelajaran berbasis web adalah konsep pembelajaran yang berhubungan dengan platform seperti email atau web. Pembelajaran jarak jauh atau online juga belajar dengan berbasis web melalui internet. E-learning sebagian besar dikaitkan dengan aktivitas yang melibatkan komputer dan jaringan interaktif secara bersamaan. Komputer bukan menjadi elemen sentral dari aktivitas atau penyedia konten pembelajaran, namun komputer dan jaringan memiliki keterlibatan signifikan dalam proses pembelajaran. Definisi e-learning muncul dari konsep paralel email. Email biasanya digambarkan sebagai aktivitas transmisi mail dengan komputer dan jaringan. Dengan cara yang sama, e-learning mengacu pada kegiatan belajar yang melibatkan komputer dan jaringan, atau dianggap sebagai jaringan internet dan intranet. Banyak literatur yang mengasosiasikan e-learning dengan pembelajaran berbasis web melalui internet. Selanjutnya adalah pengertian online learning dan distance learning. Pertama, online learning atau pembelajaran online adalah proses pembelajaran yang dikaitkan dengan konten yang mudah diakses di komputer. Konten tersebut mungkin ada di web atau internet, atau mungkin hanya dapat diinstal pada CD-ROM atau hard drive komputer. Lalu selanjutnya adalah distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Adalah proses pembelajaran yang melibatkan interaksi dengan jarak tertentu antara instruktur dan peserta didik, dan memungkinkan interaksi antar instruktur dan peserta didik dengan tepat waktu. Kegiatan yang hanya memposting atau menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik bukanlah pembelajaran jarak jauh. Instruktur harus terlibat dalam menerima umpan balik dari peserta didik. Selanjutnya adalah manfaat pembelajaran jarak jauh. Manfaat yang paling signifikan adalah bahwa pembelajaran jarak jauh menyediakan lingkungan untuk belajar yang tidak bergantung pada waktu dan tempat. Ini memberikan kesempatan bagi individu yang seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk belajar. Lalu, manfaat tersebut antara lain: 1. Fleksibilitas. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran pada waktu yang tepat dengan memilih tempat yang fleksibel. Mereka dapat membaca dan membalas email kapan saja dan di mana saja selama jaringan internet bisa dijangkau. Tugas-tugas dapat dikerjakan dan diselesaikan dengan cepat. Yang kedua, efektivitas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran jarak jauh cukup efektif dilaksanakan tidak jauh berbeda dengan pembelajaran tradisional yang berupa tatap muka, ketika ada umpan balik antara instruktur dan murid. Yang ketiga adalah efisien. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pelatihan berbasis teknologi membutuhkan waktu lebih sedikit untuk menyelesaikan dibanding dengan pengajaran di kelas. Pengajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, biaya yang dibutuhkan menjadi lebih murah. Yang keempat, pengalaman multi indera. Pembelajaran menggunakan TIK akan dapat menemukan berbagai ragam alat multimedia yang tersedia dalam pembuatan materi instruksional maupun dalam pengerjaan tugas-tugas sekolah. Baik instruktur maupun murid dapat menampilkan teks, grafik, animasi, video, dan simulasi interaktif, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik dan merangsang peningkatan motivasi belajar. Yang kelima adalah interaktivitas. Pembelajaran jarak jauh dapat memberikan interaktivitas tingkat tinggi dengan menggunakan strategi konferensi melalui email, obrolan, ruang konferensi elektronik, dan konferensi video. Konferensi dapat dilakukan secara real-time dengan menggunakan perangkat lunak seperti Microsoft NetMeeting atau TM atau perangkat lunak lainnya. Dalam era sekarang banyak memanfaatkan aplikasi Zoom Meeting untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh termasuk seminar-seminar ilmiah. Lalu yang terakhir adalah keterjangkauan. Meskipun di beberapa kasus ada kendala dalam mengakses internet, namun banyak yang menggunakan teknologi informasi dalam proses pembelajaran jarak jauh dengan gratis atau sedikit biaya yang dibutuhkan.
Banyak siswa yang memiliki komputer pribadi atau handphone yang dapat mengakses internet dengan mudah dan murah. Biaya yang dibutuhkan oleh pihak sekolah juga menjadi murah dan terjangkau karena rendahnya kebutuhan fisik, misalnya ruang kelas dan fasilitas fisik lainnya. Baiklah, mungkin itu tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman yang telah hadir dalam presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf bila masih ada kekurangan, dan bila teman-teman ada pertanyaan akan dilakukan di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.